Kebakaran melanda pabrik pengolahan kayu triplek di desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kuatnya hembusan angin disertai banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan bagian dalam pabrik. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Bahkan BPBD Kabupaten Gresik juga turut membantu menyuplai 20 tangki air untuk memasok air ke mobil damkar. Ini sementara laporan kita masih laksanakan pemadaman dulu, nanti kita berhasil dengan Satreskrim Polres Gresik ya. Atau ada evakuasi tadi? Evakuasi pekerja atau apa tadi? Tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar karena lokasi pabrik berdekatan dengan kawasan pemukiman penduduk. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Api membakar atap bangunan rumah di Jalan Tekunya Rif, Simpruk, Kebayoran Lama pada Minggu siang. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama warga bergegas berjibaku memadamkan api. Diketahui sebelumnya percikan api terlihat dari atas rumah korban setelah adanya kegiatan fogging di sekitar lokasi. Tidak membutuhkan waktu lama, api pun membesar dan langsung membakar atap rumah. Bahkan api merambat ke satu atap rumah lainnya. Setelah di fogging ada letupan api, kata saksi mata, saya juga kurang paham baru datang setelahnya. Itu setelah ada letupan itu ada beberapa orang naik ke atas, sudah bawa anduk untuk dipadamkan, rupanya api sudah begitu besar ya. Diduga api muncul akibat dari korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, korban kebakaran terpaksa mengungsi ke rumah warga sekitar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita awali iNews pagi hari ini, pemirsa. 2 kelompok perguruan pencaksilat terlibat bentrok di Tulungagung, Jawa Timur. 2 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dua kelompok perguruan silat terlibat bentrok di Tulungagung, Jawa Timur. Para pesilat ini saling baku hantam di tengah jalan. Polisi kewalahan membubarkan bentrokan. Bentrokan antar perguruan silat ini terjadi di 2 lokasi, yakni di Jalan Pahlawan depan Stadion Rejo Agung dan di Jalan Jayang Kusumo, Simpang 3, Ngunjang. Akibat kericuhan ini, 2 orang mengalami luka lebam dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga bentrokan melibatkan kelompok massa dari luar kota Tulungagung yang hendak membubarkan diri usai menghadiri acara yang digelar di salah satu perguruan pencaksilat di Gor Stadion Rejo Agung. Kegiatan tersebut sudah berizin betul. Sementara korban yang kita ketahui ada, namun luka lebam. Kita amankan atau kita tengok di rumah sakit Bayangkara. Berapa orang? Untuk sementara masih 2. Belum diketahui penyebab bentrokan ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Al Naura, seorang selebgram Palembang, 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong, akhirnya berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Ya, ironisnya tiba di bandara dengan memakai kacamata hitam, melambaikan tangan ke para korbannya seakan tanpa ada penyesalan. Al Naura Karima Pramesti, usia 32 tahun, ditangkap Kejaksaan Agung yang bekerja sama dengan Kepolisian Tokyo dan Interpol Jepang.
Selebgram asal Palembang ini merupakan buronan Interpol atas kasus penipuan dan investasi bodong. Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dengan memakai kacamata hitam berjalan digiring petugas. Menyebalkannya, dirinya malah melambaikan tangan ke para korbannya, terlihat seakan tanpa ada penyesalan dan rasa bersalah. Sebelum berhasil ditangkap oleh Interpol usai berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya, dirinya dibawa petugas dengan menggunakan mobil tahanan tiba di Kejaksaan Negeri Palembang. Al-Naura, terpidana selebgram, banyak melakukan penipuan terhadap para korban dengan modus penipuan berkedok investasi bisnis tanah modal untuk menjual baju dan kain miliknya dengan keuntungan 9%. Syarat fotokopi KTP dengan uang minimal 10 juta rupiah. Selebgram Al-Naura ini merupakan terpidana DPO yang kabur saat hendak ditahan dari penetapan hukum 2 tahun penjara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya hukum tingkat kasasi jaksa yang sebelumnya Al-Naura bebas dari vonis Pengadilan Negeri Palembang menang di tingkat upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana Al-Naura berhasil ditangkap Interpol atas kerjasama diplomatik antar negara. Terpidana ini selalu membikinkan konten ataupun TikTok. Nah, disitulah ada yang suka dan tidak suka. Sehingga dari korban merasa tadi, kenapa kok tidak ditangkap, Pak? Padahal orang ini aktif di TikTok. Ya, karena yurisdiksinya di luar Indonesia, jadi ada prosedur yang harus kita lalui. Selanjutnya, terpidana selebgram Al-Naura Karisma langsung dibawa petugas ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani putusan hukumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pohon berukuran besar di parkiran tempat wisata Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat tumbang menimpa sejumlah kendaraan milik wisatawan. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah kondisi pohon berukuran besar yang tumbang menimpa 9 kendaraan milik wisatawan yang terparkir dalam tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Secara tiba-tiba pohon besar tumbang tanpa ada hujan dan angin. Beruntung lokasi parkiran pada saat itu sedang kosong, namun 4 kendaraan mengalami rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui kawasan Lembang beberapa hari terakhir mengalami hujan dan juga angin kencang. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Pasca terjadinya pohon tumbang, aktivitas wisatawan kembali normal dan rencananya pengelola bertanggung jawab ganti rugi terhadap kendaraan milik korban yang rusak parah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam ruang tamu rumah warga di Kelurahan Purnawinangun, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi bayi masih berlumur darah lengkap dengan tali pusar. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Satu keluarga di Kelurahan Purwanangun, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan tergeletak di ruang tamu hanya beralaskan tas bingkisan. Saat ditemukan, kondisi bayi masih berlumuran darah dan sudah dikerubungi semut, serta masih lengkap dengan tali pusar. Penemuan bermula ketika warga yang hendak memasak di dapur untuk hajatan mendengar suara sempat disangka suara kucing. Saat menemukan sumber suara, warga berteriak mengetahui suara tersebut adalah tangisan bayi hingga membangunkan penghuni rumah. Pemilik rumah pun sempat berkeliling rumah untuk mencari pelaku pembuang bayi, namun tidak ditemukan. Pas kebetulan ibu mau masak, ada suara kayak suara kucing gitu ya. Pas di ini tetap bunyi, nah baru ngelihat ke arah sini
ternyata ada bayi. Ditemukan awalnya kondisinya seperti apa? Ya seperti telanjang aja, nggak ada sih. Ini ditilamin sama ini. Tilamin, tapi ini banyak darah di sininya. Oh gitu. Ini tadi tilamin di sini gitu. Setelah dibersihkan dan diselimuti, bayi perempuan ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Heboh warga Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan serbuan ribuan ekor tikus. Ya, tikus-tikus masuk hingga ke dalam rumah dan membuat warga terganggu. Ini, rame. Viral, ribuan tikus berdatangan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan di Dusun Cibatu, Desa Kitamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berlarian tikus-tikus ini bahkan hingga memasuki rumah warga, bahkan masuk hingga ke masjid setempat. Kedatangan ribuan ekor tikus membuat warga ketakutan, apalagi serbuan tikus dari sawah ini masuk ke perkampungan penduduk baru pertama kalinya terjadi. Diduga serbuan tikus ini karena tanaman padi sudah dipanen dan disimpan di dalam rumah. Akibatnya tikus-tikus ini mencari makan masuk hingga ke dalam rumah. Lagi tidur, dibangunin sama si bapak ini, wakil. Mang udah cina, lo beri tapi sehingga kanan buah cina gitu. Terus saya bangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa, ratusan, ribuan? Banyak banget ya. Setiap musim itu Pak seharusnya ketika kita udah selesai olah tanah, udah rapi, petani itu harus melakukan yang seperti tadi kalagumarang atau geropeokan gitu. Jadi di mana ada sumber-sumber serangan, disitulah gitu ada populasi tikusnya. Warga sempat berusaha mengusir dengan berbagai cara, hingga dengan pengasapan, namun tak membuat tikus-tikus itu pergi dari perkampungan warga. Untuk itu warga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang turut membantu melenyapkan tikus-tikus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Meneror warga, seorang ular piton besar sepanjang 4,5 meter ditangkap petugas pemadam kebakaran di Kelurahan Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ular piton berukuran 4,5 meter sering muncul meneror warga Kelurahan Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ular yang berukuran besar ini membuat warga ketakutan karena beberapa kali memaksa ternak warga. Petugas pemadam yang dihubungi warga langsung berusaha menangkap ular besar ini. Proses evakuasi sempat terkendala sempitnya gorong-gorong dan ular memberikan perlawanan. Petugas damkar akhirnya memilih untuk melakukan pembongkaran beton gorong-gorong tepat di atas badan ular piton. Setelah 1 jam berjuang, petugas berhasil mengevakuasi ular piton yang besar, yakni sepanjang 4,5 meter. Ular ini sering muncul, kepalanya sering muncul. Dan kalau lihat kepalanya itu besar, itu perkiraan warga masyarakatnya ularnya juga besar, sehingga cukup menakutkan juga. Nah, daripada itu meresahkan masyarakat, akhirnya dilaporkan ke kami. Belum diketahui secara pasti dari mana asal ular piton ini. Rencananya ular besar ini akan dikembalikan ke habitat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.